Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa. Tentang dunia kewanitaan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan bahwa wanita itu dia haid, dia hamil, dia menyusui, dia nifas, dia melahirkan. Yang tidak bisa diingkari oleh seorang wanita, walaupun mungkin hanya 1 hari 2 hari, pasti dia itu mengalami haid, kecuali orang yang hamil di saat Ramadan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau begini? Saya itu ingin berpuasa Ramadan penuh. Misalnya puasa 29 hari, ingin full 29 hari. Atau kalau 30 hari, sempurnakan sampai terakhir. Jadi tidak ingin ada yang bolong gitu, tidak ada yang dijeda, nggak perlu bayar hutang puasa. Nah, kondisinya adalah kembali kepada obat ini. Jadi obat penunda haid agar dia bisa berpuasa penuh, bisa beribadah sempurna di bulan Ramadan, kembalikan pada obatnya. Karena memang sifat obat itu kan berbeda. Ya namanya obat kan hampir dapat dipastikan ada efek samping gitu. Efek sampingnya kan bisa sementara, efek sampingnya bisa permanen. Nah, sekarang kalau memang ini obatnya ya, dipastikan, diyakini tidak akan ada efek samping baik secara sementara ataupun secara permanen, tidak berbahaya bagi rahim, silakan. Boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Kata ulama, la ba'sa, nggak ada masalah bagi orang yang ingin menyempurnakan amalan puasa pada bulan Ramadan, ingin dia berpuasa full dengan obat penunda haid yang tidak berbahaya. Tapi ada syarat. Nah, jadi syaratnya pertama, bahwa ketika kita minum obat penunda haid itu yang pertama kita pastikan tidak berbahaya bagi rahim dan tidak mengandung madharat. Karena Islam itu daruruka tambihul makhdurat. Madharat kamu itu akan menarik kemudahan. Nah, jadi kalau orang yang malah jadi madharat, maka Islam melarang seperti itu. Maka yang pertama, kebolehannya ketika tidak mendatangkan madharat. Yang kedua, haidnya itu harus benar-benar kering. Jadi nggak boleh gini. Ini misalnya kita udah buka puasa ya. Biasanya besok itu saya akan haid karena itu hari yang secara hitungan jatuhnya saya haid pertama. Maka kalau cara kerjanya obatnya itu kayak gini. Kita sahur nih. Kita sahur, kemudian terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ternyata keluar haid walaupun 1 tetes setelah azan itu, tapi kemudian setelah itu kering, itu tidak sah. Itu tetap dihukumi orang yang tidak memenuhi syarat sahnya berpuasa. Karena ada 1 haid yang tidak berhasil ditunda oleh obat gitu. Nah, jadi maksudnya benar-benar kering. Harus dipastikan bahwa ketika kita meminum obat penunda haid itu benar-benar kering, nggak ada 1 tetes pun yang tersisa, atau nggak ada 1 sel darah haid itu pun yang keluar. Nah, itu dipastikan nggak boleh. Walaupun keluar 1 tetes dan itu sudah masuk puasa, maka itu otomatis tidak memenuhi syarat sah puasa ya. Syarat sah puasa sudah hafal semua ya. Kita harus tidak makan, tidak minum, kemudian tidak memasukkan sesuatu ke rongga badan, tidak muntah dengan sengaja. Nah, juga termasuk tidak haid, tidak dalam keadaan nifas, tidak keadaan dalam wiladah atau melahirkan. Nah, itu 2 syaratnya. Namun, para ulama, walaupun itu membolehkan, sangat menganjurkan, jangan. Kenapa? Karena bagaimanapun namanya obat, walaupun dikatakan 100% aman, 100% tidak mengandung efek samping, itu akan mengakibatkan perubahan pada rahim. Bisa terjadi penyempitan ataupun kerusakan. Maka perempuan itu jangan berpikir saya itu tidak bisa menyempurnakan amal. Justru orang-orang yang haid, dia itu mendapatkan amalan ridho dengan takdir Allah. Dan itu amalan yang besar lebih daripada amalan zahir. Puasa itu kan amalan zahir saja. Puasa. Nggak makan, nggak minum itu kan amalan zahir saja. Sholat itu kan amalan zahir. Tapi khusyuknya, nilai dari puasanya, ridho dengan disuruh-suruh oleh Allah, itu yang lebih penting. Jadi kan kita itu nggak makan, karena apa? Karena Allah.
Nggak minum karena apa? Karena Allah. Nggak berhubungan suami istri karena apa? Karena Allah. Jadi kita itu sebenarnya puasa itu karena Allah saja, bukan karena kita itu ingin sekedar nggak makan, nggak minum. Nah, makanya kalau perempuan ridho, ya Allah ini takdirmu, saya ini seorang wanita, saya tidak bisa menyempurnakan puasa 30 hari, saya ridho ya Allah dengan ketetapanmu, saya wanita, saya akan membayar hutang saya puasa nanti di bulan setelah Ramadan. Itu pahalanya jauh lebih besar daripada seorang laki-laki yang dia itu tidak punya rasa ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ilmu tazkiyatun nafas, ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah itu jauh mengalahkan sifat sabar. Karena dia itu orang-orang yang ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian bukan berarti kalau kita itu haid kemudian nggak ada amalan, enggak juga ya. Cara Ramadan ketika kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga amal yang besar nilainya di bulan Ramadan. Seperti Aisyah radhiyallahu bertanya, wahai Rasulullah SAW, apa yang harus saya baca ketika saya menjumpai Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW, kuli, ucapkanlah ya, yang ucapan terakhir di 10 hari terakhir Ramadan itu ya, Afuun karim fa'fu anni, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Nah ini ketika kita 10 Ramadan terakhir, maka kita banyak-banyak membaca ya Afuun karim fa'fu anni. Atau kalau dalam riwayat yang lain, ketika kita di 10 terakhir Ramadan, ketika kita berdoa kepada Allah, Allahumma innaka anta afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dalam ayat yang lain tidak menggunakan anta, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang maha pemaaf, engkau menyukai sifat pemaaf, maka maafkanlah aku. Juga terakhir di riwayat Aisyah ketika beliau mau ihram, itu ketika sudah pakai baju ihram ini, kemudian Aisyah radhiyallahu anha itu keluar satu tetes darah haid dan itu menggugurkan kesahan ihram beliau. Nah, artinya bukan berarti ketika kita sudah niat, itu niat kita tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat menyempurnakan puasa itu pasti, dan kesungguhan untuk tetap istiqomah dalam bulan Ramadan dengan mengisinya dengan amalan-amalan di bulan Ramadan, itu adalah tambahan-tambahan kebajikan dari akhwat semuanya, kaum hawa semuanya, agar itu mendapatkan pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Terimalah takdir Allah dan berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha 'alimu ghaibis samawati wal ardh